Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aurelia Putri Susilawati dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Nama kelompok suku Batak Aero, kelompok observasi, kelompok 3. Di sini saya akan melakukan observasi atau aktualisasi terhadap monumen nasional. Temanya. Di sini tujuan observasi saya adalah untuk mengetahui apa sih sejarah di balik monumen Tugu Pahlawan. Mari simak video berikut ini. Tugu Pahlawan adalah monumen yang bersejarah di Surabaya. Monumen ini berdiri di atas tanah dengan ukuran sekitar 2,5 hektar. Monumen ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Monumen ini letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota Surabaya dan di sekitar Jalan Bubutan, Jalan Tembaan, dan Jalan Kebonrojo. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 41,15 meter dan terbagi menjadi 11 bagian dan 10 lekungan. Di bawah monumen ini berdiameter sekitar 3,1 meter dan di bagian atasnya berdiameter sekitar 1,3 meter. Di atas monumen ini terdapat lampu berwarna merah dan penangkal petir. Di bagian bawahnya terdapat hiasan gambar Trisula, Cakra, Stamba, dan Padma. Di sekitarnya terdapat 10 obor yang memiliki arti simbolik, yaitu perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah padam. Tugu Pahlawan ini didirikan di atas tanah bekas gedung Red Van Jastesa. Dulu pada masa pemerintahan Belanda, gedung ini digunakan sebagai tempat pengadilan. Dan masa pemerintahan Jepang, gedung ini digunakan untuk menangkap rakyat Indonesia yang akan diadili dan disiksa hingga mati. Di dalam gedung ini tidak ada yang selamat, kecuali Cak Durasim. Cak Durasim berhasil keluar dari gedung ini, tetapi dalam keadaan yang mengenaskan. Pertempuran 10 November merupakan pertempuran terbesar di sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Karena pada saat itu arek-arek Surabaya menggunakan gedung ini untuk tempat perjuangan. Dan gedung ini akhirnya hancur karena akibat dari tembakan-tembakan artileri dari tentara sekutu. Dalam masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Dullah Arnowo, akhirnya gedung yang hancur tersebut ini didirikan kembali untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang melawan sekutu yang hendak kembali ke Indonesia. Rencana ini pun akhirnya disampaikan kepada Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, untuk didirikan kembali. Dan akhirnya Presiden pertama I.R. Soekarno pun menaruh batu pertama kali untuk tanda bahwa Tugu Pahlawan akan didirikan. Akhirnya Tugu Pahlawan pun didirikan dengan biaya sekitar Rp170.000 pada saat itu. Uang itu berasal dari masyarakat dan pemerintah. Dengan surat mogok sebagai arsiteknya, akhirnya Tugu Pahlawan ini diresmikan oleh Presiden pertama RI I.R. Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Sebenarnya monumen ini memiliki banyak arti di setiap bagiannya. Pada awalnya monumen ini didirikan dengan tinggi sekitar 45 meter dengan 11 bagian dan 10 lekukan di bagian bawahnya. Tetapi karena ada kemiringan di bagian atas, maka ukurannya tidak sampai 45 meter tapi hanya 41,15 meter. Bagian tugu ini berbentuk paku terbalik dan bagian tugu ini juga menjulang tinggi dan runcing yang menggambarkan bahwa semangat juang arek-arek Surabaya tidak akan pernah mati. Di bagian bawahnya juga terdapat hiasan menyerupai api yang menggambarkan bahwa semangat juang arek-arek Surabaya tidak akan pernah padam. Yang saya ketahui, arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di dalam museum ini juga terdapat banyak koleksi senjata yang direbut tentara Surabaya dari tentara sekutu.
Yang lebih bikin menarik lagi dari museum ini, terdapat rekaman Bung Tomo saat berpidato pada saat pertempuran 10 November. Koleksi yang menjadi daya tarik adalah diorama kejadian-kejadian yang ada di Surabaya. Menurut observasi yang saya amati, suasana tempatnya sangat bagus dan bersih. Namun, koleksi pajangan yang dipajang sangat kurang, sehingga membuat suasana monumen tidak lengkap. Dan selain itu, jalan menuju monumen juga sangat jauh, sehingga kurangnya akses memudahkan para lansia. Namun sejauh ini tempatnya sangat bersih dan nyaman, dan juga koleksi yang dipajang juga tertata rapi dan terawat. Well